banyak yang mengabaikan sebuah metode ini, tapi ini sudah terbukti ampuh banget untuk dapat kita tayangan lebih besar dan lebih direkomendasikan oleh YouTube. Wah, gimana triknya? Saya kasih tahu sekarang nih teman-teman ya. Saya kasih tahu triknya gimana caranya untuk dapat tayangan lebih besar dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hasim Tutorial ini ya. Baik ya, teman-teman, kita kali ini seperti biasa nih membahas YouTube lagi. Banyak sekali soalnya sekarang ini YouTuber yang bermunculan, yang pemula banget, belum tahu apa-apa, tapi udah beberapa bulan belum juga dapat rekomendasi dari YouTube. Artinya tayangan itu sedikit teman-teman ya. Dan langsung mengklaim itu bahwasanya YouTube itu susah. Tapi YouTube ini sangat simpel dan gampang. Sudah disediakan semua fitur-fitur dari YouTube dan kalian tidak mau mengasih semua fitur-fitur itu karena banyak yang bilang juga itu tidak efektif atau tidak terlalu penting banget. Padahal ini sudah dikasih oleh YouTube biar kalian tuh diisi semuanya, bahwasanya itu adalah penting. Kalau YouTube udah mengasih semuanya fitur-fitur, berarti itu penting teman-teman ya. Berarti itu penting. Kalau kita tidak mengisi, ya gimana mau bisa tayangan tinggi atau rekomendasi tinggi? Coba deh kalian itu pikir, sekarang zaman sekarang ini banyak sekali bermunculan YouTuber pemula yang gagal paham. Gagal pahamnya gimana? Gagal pahamnya itu ya mengklaim sebuah metode itu katanya salah. Salahnya ya sehingga kita itu tidak dapat tayangan yang lebih besar. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Banyak sekali YouTuber pemula itu yang sekarang itu ya bermunculan tapi tidak tahu metode apa yang harus kita lakukan. Sedangkan pihak YouTube sudah menyediakan semua fitur-fitur buat YouTuber pemula atau konten kreator pemula yang belum tahu apa-apa. Kalian harus isi semuanya. Ini insya Allah dapat tayangan lebih besar dan direkomendasikan oleh YouTube. Pasti artinya tayangan lebih besar itu? Tayangan lebih besar itu kita lihat di YouTube Studio, di analitik, lihat di menu konten, terus kalian lihat di situ tayangannya berapa, sudah disebarluaskan oleh YouTube itu berapa ribu atau berapa ratus. Kalau masih 100 atau 200, 500 itu belum apa-apa teman-teman, belum apa-apa. Berarti YouTube itu belum bisa merekomendasikan video-video kalian. Apa penyebabnya? Kok bisa videonya tidak dapat tayangan lebih gede atau tidak ditambah atau tidak disebarluaskan oleh YouTube? Nah, faktornya itu ada teman-teman. Faktornya itu ada, banyak sekali faktornya yang belum diketahui oleh YouTuber pemula, yaitu kita saat membuat channel YouTube itu harus mengasih segala sesuatunya, isi data, formulir. Tentunya kita misalkan mau masuk kerja, kita harus mengisi formulir kan. Kalau tidak ngisi formulir, gimana mau tahu kita itu bisanya apa, terus identitasnya apa? Kan seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita mengisi formulirnya, kita mau membuat channel apa, konten apa, itu kan pasti udah jelas, berarti keterima. Kalau kita tidak mengisi semua fitur-fitur yang ada di YouTube, itu percuma, percuma. Karena pihak YouTube juga bingung, sistem AI itu bingung. Karena sekarang bukan manual teman ya. Sekarang sistem YouTube itu otomatis, karena yang membuat settingan itu yang bisa menyebarluaskan video kita itu ya itu AI sistem. Jadi bukan apa namanya kita manual manusia yang nyebarluasin, bukan. Soalnya banyak sekali teman-teman ya bertanda kita tanda-tanda video kita itu dapat tayangan besar, yaitu tontonan kita tinggi, retensi kita tinggi, terus thumbnail yang menarik, judul yang menarik. Ada juga sebagian kreator menyebutkan bahwasanya thumbnail sama judul itu tidak usah kita didesain, udah sebisanya aja ya, boleh nggak apa-apa. Tapi itu pemula. Kalau kita sudah mempunyai skill seperti itu, kalau sudah bisa membuat video, membuat judul yang menarik sama thumbnail yang menarik, kita buat saja di situ. Karena ya senjata utama itu yaitu thumbnail sama judul.
Kalau masalah video udah itu sih ya tergantung kita, tergantung ya dari segi kamera atau apa gitu ya, dari segi editing. Kalau kita pemula itu cukup yang namanya kita syuting, terus kita itu kasih kata kuncinya, semuanya kata kunci channel. Yang paling utama itu yaitu saya buka semuanya. Ini rahasia terbesar, ini rahasia terbesar yang belum semua ketahui, bahwasanya semuanya tutorial YouTube itu sudah mengasih tahu kalau kita membuat channel YouTube itu harus kasih yang namanya kata kunci channel. Tetapi para YouTuber pemula ini mengabaikan ada sebagian mengisi kata kunci channel, tapi kurang tepat. Kurang tepatnya gimana? Masa iya konten tutorial itu semuanya ditaruh di kata kunci? Udah cukup misal kita bikin tutorial, ya udah kita bikin aja tutorial YouTube seputar YouTube, terus cara membuat subscriber kembali atau cara dapat rekomendasi tinggi. Udah itu aja, jangan gak usah kita banyak kasih kata kunci di channel kita. Yang penting itu jelas channelnya itu membahas tentang yang namanya tutorial. Kalau kita membuat channel misalkan di zaman sekarang, di hari-hari ini ya, di tahun ini itu musimnya hujan, ya udah kasih aja rainsound, udah nggak usah kita terbelit-belit. Jadi nanti kita setelah bikin video, kalian isi di deskripsinya kata kunci atau tag yang itu. Masalah tag itu emang ini ya apa namanya, jarang sekali semua kreator itu mengasih yang namanya tag di deskripsi, tapi banyak yang udah belum tahu mengisi tag itu, terlalu diabaikan para YouTuber pemula ini. Sedangkan ya di semua kreator yang membuat video yang viewsnya banyak itu banyak sekali yang awal mula itu dikasih kata kunci tag di deskripsinya. So kalau nggak percaya kalian tuh siapa saja yang membuat channel YouTube yang baru-baru, lihat deskripsinya. Kalau sudah tahu membuat strateginya, pasti dibikin tag di deskripsinya. Kenapa kok bisa dikasih deskripsi tagnya? Ya itu karena ya bisa menarik kita itu, video kita dapat disebarluaskan. Karena sistem AI itu menemukan bahwasanya video-video kita itu dicari sama orang, jadi disodorin. Nggak tahu kita itu di nomor urutan berapa, nggak tahu ya di urutan ke 100, tidak apa-apa. Yang penting video kita itu bisa disebarluaskan oleh YouTube, bisa ada kesempatan tuh ya. Masa iya tayangan 1000 atau tayangan 5000 itu tidak ada satupun yang ditonton? Kita tinggal mendesain yang namanya thumbnail, karena thumbnail itu penting banget teman-teman, penting banget. Itu senjata pertama untuk kita diklik sama audiens kita atau calon penonton kita. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kita harus mempunyai strategi tertentu. Kalau kita yang kontennya vlog, ya isi aja kata kunci channelnya. Kata kunci channel kalian harus isi, jangan kalian abaikan, sesuai dengan konten kalian. Soalnya banyak juga sekarang ini kreator yang bermunculan itu kata kunci channel itu tidak sesuai dengan topik trendingnya. Apa topik trendingnya? Ya yang seperti saya bilang tadi, kalau ya kontennya hujan-hujan, tetesan air atau ASMR, itu cukup aja rainsound, udah cukup itu aja, nggak usah kita itu banyak kata kunci channelnya. Kalau masalah deskripsi, kalian harus ngasih yang namanya tag, itu maksimal ya 60, tapi jangan terlalu banyak lah. Saya sendiri memakainya itu ya 10 kurang lebih. Ya silakan kalau monggo yang mau banyak, tapi jangan terlalu banyak. Itu tag itu yang ini aja, yang apa, yang banyak dicari aja, yang banyak dalam pencarian tag itu. Jadi kita langsung di copy, terus kita langsung dicatat semuanya, nanti kita di copy paste di deskripsi. Itu saja teman, nggak usah kita itu banyak cara
gini lah gitulah, makin ruwet nantinya kita muntaber, mundur tanpa berita. Cukup sini ya, sampai sini kalian paham apa yang saya sampaikan. Semoga kalian nonton full biar paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konsisten upload video, nggak usah kita lemes-lemesan. Semangat para konten kreator Indonesia.